Enggak. Oke, bisa kita mulai semuanya ya. Oke. Kedengeran nggak suaranya? Dengar ya. Oh, ya. Karena mic-nya agak jauh. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Erlangga, Ya, macam diskotik, Pak. nggak apa-apa, Pak. Sengaja. Iya, Bapak kalau mundur terlalu jauh, silau-silau dia. Apa? Kalau terlalu jauh, Kalau itu kan Silau. oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pagi, Pak. Pak. Selamat berjumpa kembali bersama saya Erlangga, guru paling gokil, paling tampan, rupawan, rajin menabung, dan tidak sombong. Selebek. Oke. Gimana? Keren, Pak. Keren, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Gimana pada sehat-sehat ya? Semuanya alhamdulillah ya, semuanya sehat ya kan? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Sehat ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Sebelum itu kita absen dulu. Yang tidak hadir tunjuk tangan silakan. Yang tidak hadir tunjuk tangan. Yang hadir, Pak. Hadir semua ya. Kalau yang tidak hadir, tidak ada yang tunjuk tangan berarti hadir semua. Oke. Kalau gitu karena hadir semua, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Jadi berdoa supaya semuanya ramai lancar tanpa ada hati. Oke. Maka doa akan dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Bukan. Yang datang paling duluan. Siapa paling pagi datang duluan tadi? Sulastri, Pak. Oh, Sulastri paling duluan. Oh, luar biasa. Karena Sulastri datang paling duluan. Jadi Sulastri, silakan dipimpin doa teman-temannya. Siapa? Ya, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih darling. Terima kasih Sulastri atas karena sudah datang paling pagi, itu luar biasa. Jadi apresiasi yang luar biasa dari Bapak. Dan buat teman-teman yang lain perlu dicontoh tuh, jangan telat-telat kayak Bapak tadi ya. Oke ya. Maksudnya ya karena contoh kan nggak harus yang baik kan. Bapak juga tadi mencontohkan yang kurang baik karena Bapak terlambat ya. Oke. Kalau gitu, karena kita sudah berdoa, kita akan mulai. Are you ready, kids? Adik tahu nggak jawabannya? Revi nggak ada suaranya, Revi. Ready. Nggak gitu jawabannya. Ready. Hey, Captain. Nah gitu. Kalau mungkin kalian masih nonton SpongeBob, nah, are you ready, kids? Ayai, Captain. Gitu jawabannya. Gitu ya. Oke. Ulang lagi nih. Are you ready, kids? Yes, are you ready? I can hear you. I can hear you. Ya, oke, Gitu. Oke. Actually hari ini I akan tell you something. About what? Sorry. Karena baru di Indonesia ya, jadi I can speak bahasa like just a little speak bahasa ya. I'm so sorry ya. Little itu apa, Pak? Little twinkle little star pokoknya. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau buka dengan tebak-tebakan nih. Yang bisa jawab langsung tunjuk tangannya jawab ya. Gimana caranya masukin seekor gajah ke dalam lemari? Ada yang tahu? Ada, Pak. Gajahnya dipotong-potong, Ada, Pak. Sadis sekali Anda. Tidak Saya boleh. tahu, Pak. Apa tuh Elmina? Besar badannya, Pak. Buka lemarinya, masukin gajahnya. Ini luar biasa Elmina, tapi kurang tepat Elmina ya. Jawabannya sudah bagus tapi kurang tepat. Lebih tepatnya buka lemarinya, masukin gajahnya, tutup lagi lemarinya. Jangan lupa tutup lagi lemarinya. Jangan lupa ya. tutup ya, Pak ya. Betul. Biasa nutup, Pak. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya masukin jerapah ke dalam lemari? Yang lain, Helmina udah jawab. Yap. Yang lain.
Gimana cara masukin jerapah ke dalam lemari? Buka lemarinya, Oke. keluarin gajahnya, ambil Oke. jerapah tadi, dorong ke dalam lemari, tutup pintu lemari kembali. Sekian, Pak. Aduh, hampir Sekalian benar. bapaknya, Pak. Sekalian bapaknya masukkan dalam lemari. Hampir benar. Tapi yang lebih tepatnya adalah buka lemarinya, langsung masukin aja jerapahnya. Karena kan lemarinya 2 pintu. Gajahnya di sebelah, jerapahnya di sebelah lagi. Ya. Pertanyaan terakhir. Gimana caranya masukin semut ke dalam lemari? Yo, yang lain, Helmita, gimana coba cara masukin semut ke dalam lemari? Semutnya berapa ekor, Review Pak? sudah tadi. Pintu lemarinya, Pak. Angkat Terus, sembutnya, masukkan dia di atas gajah. aduh, Tutup lemarinya. kurang tepat Helmita. Kalau semut, Lemarinya masukin aja lewat bertingkat. lubang kuncinya, kan cukup. Nggak buka pintunya, masukin aja ke lubang kunci ya. Oh. Oke, itu tadi sekedar intermezzo ya. Jadi, tapi itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi kita ngomongin gajah, ada jerapah. Tahu hewan-hewan itu ya? Tahu nggak? Ngomong aja nggak apa-apa. Tahu ya? Nah, gitu dong. Bapak maunya di sini open mic semuanya nggak apa-apa. Berisik lah. Sama-sama berisik kita nggak apa-apa. Ya. Yang penting berisiknya ada manfaatnya. Nah, tadi kan ada hewan gajah, ada jerapah, dan tahu semua ya itu hewan. Dan hewan-hewan itu adanya di mana sih? Habitat aslinya ada di mana? Jerapah terutama ya. Kalau gajah di beberapa daerah ada. Hutan, Pak. Di hutan, oke. Betul. Hutan daerah mana? Afrika, Pak. Wah, tepat sekali Anda. Jawabannya benar. Goceng. Luar biasa. Jawabannya di Afrika. Goceng. Setelah, goceng boleh. Waduh, ada ceban. Mau ceban. Nanti ya, Bapak transfer ya. Ya, Oke. Pak. Tadi Afrika. Kira-kira kalau di Eropa ada nggak yang habitat aslinya gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh ya nggak ada, betul. Di mana lagi? Pak, Amerika saya banyak, ada. Pak, gajah. Di Ya, Kandis. gajah Asia ada, gajah Afrika ada lagi kan gitu. Bedanya di ukuran ya. Nah, itu tadi kenapa sih jerapah cuma ada di Afrika, sedangkan di Asia tidak ada, di Eropa tidak ada, di Amerika tidak ada, dan seterusnya. Itu karena mereka persebarannya ya ada di situ saja. Misalkan apalagi kalau yang dekat-dekat dengan kita, misalkan ada orang hutan. Kenapa orang hutan ada di sini saja? Di Indonesia, di tempat lain tidak ada. Oh, berarti dia tidak tersebar dengan rata. Beda dengan semut misalkan. Semut di sini ada. Di Malaysia ada. Di Amerika ada. Di semuanya ada. Berarti semut tersebar dengan rata. Ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah seperti yang kita bahas itu, bagaimana sih persebaran hewan, tidak hanya hewan, juga tumbuhan. Kalau bahasanya flora and fauna, ya. Flora and fauna, ya. Persebarannya bagaimana? Bagaimana mereka bisa tersebar? Kenapa yang tidak tersebar? Kenapa yang tersebar? Kenapa gitu? Apa saja sih faktor-faktornya yang menyebabkan mereka tersebar begitu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, terus buat apa sih kita belajar ini? Ngapain sih Pak belajar hewan di Amerika, di Afrika? Kesana aja kagak pernah. Ngapain gue gitu kan? Setidaknya pertama, kita itu bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ciptaannya itu sangat luar biasa. Ada gajah yang sebesar itu, ada jerapah yang lehernya sepanjang itu, kita segini aja ada temboloknya kadang-kadang kan? Bingung kah? Cewek-cewek itu, aduh, ini dagunya ada 2, gitu kan? Double chin, apa? Double chin yang namanya kan? Nah, gimana lehernya panjang kayak jerapah? Nah, itulah makanya kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya. Juga karena kita tahu ciptaan Tuhan itu luar biasa, kita bisa menjaga kelestariannya, terus menambah pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan kita banyak, bisa jadi keren kayak Bapak gini. Ya, iya dong. Oke.
seperti yang sudah dibahas tadi bahwa sebaran flora dan fauna di dunia itu tidak merata, maka kita harus tahu faktor-faktornya itu apa saja. Maka untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita cek di slide berikut ini. Cekidot. Bentar ya, tunggu dulu, mana lagi? Ini dia. Kita share screen dulu. Oh, lupa bawa tadi di share screen dari awal. Maaf ya. Oke. Oke. Sudah muncul? Ya, salah. Sudah muncul PowerPoint-nya anak-anak? Ya, Pak. Oke. Suaranya kedengeran nggak? Ada suaranya sih, ini harus. Oh iya, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas. Seperti yang Bapak bilang tadi, kompetensi dasarnya menganalisis sebaran, dibaca aja ya tuh ya. Ini kompetensi dasar yang selanjutnya dibaca saja, karena kalau Bapak yang baca capek, Bapak baca juga, kalian belum tentu dengerin kan? Jadi baca sendiri aja ya. Oke. Nah, ini judulnya. Persebaran flora dan fauna. Kedengaran nggak musiknya? Nggak ada suara, Pak. Oh nggak ada ya, udah nggak apa-apa. Harusnya ada musiknya sih, tapi nggak apa-apa kalau nggak kedengeran. Ini musiknya musik di Gramedia itu. Bisa gitu-gitu, tapi nggak kedengeran. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja fauna? Oh, apa saja? Ya, gitu lah pokoknya ya. Perlu. Ini ngalangin. Ya. Kelihatannya hewan apa saja yang ada di situ? Ada di pojok apa ini? Ada yang tahu ini? Ini sulastri kebanyakan begadang ya. Mata panda kan, mata panda gitu kan. Ya, berarti harus pakai itu tuh. Ada masker mata itu supaya nggak mata panda kan? Iya, Ya. Pak. Tugasnya banyak, Pak. Begadang terus. Mata panda, mata panda. Ini panda. Ini jerapah yang kita bahas tadi yang lehernya panjang. Ini gajah, zebra. Nah, di mana saja sih mereka ditemukan? Tadi kan dibilang siapa Helmina tadi kasih tahu bahwa jerapahnya ada di Afrika. Kalau panda di mana panda? Panda di mana Hayu? Cina, Pak. Oh, betul sekali. Ya, for your information, semua panda di dunia ini adalah milik Cina ya. Jadi kalau ada negara yang punya panda itu harus izin sama Cina. Ya. Itu for your information aja. Jadi semua panda di dunia ini milik Cina. Kalau kamu milik aku. Oke. Apa saja fauna ini dari benua mana fauna tersebut banyak ditemukan tadi ya. Zebra dan ini kalau ini gajah Afrika karena apa ukurannya besar dan dagingnya lebih panjang dibandingkan gajah Asia ya. Nah itu tadi pertanyaan Bapak, setiap fauna itu terdapat di benua lain juga? Belum tentu gitu ya. Oke. Mengapa hanya ada di wilayah itu? Itu yang harus kita ketahui pada hari ini. Pertama kita harus tahu dulu biosfer. Biosfer itu apa sih? Biosfer itu merupakan lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Dalam hal ini maksudnya adalah flora dan fauna tadi ya. Biosfer meliputi tanah, air, terus apa? Udara. Kita yang nonton Avatar pasti tahu. Dan merupakan lapisan tipis sekitar 8 km ke atmosfer dan 9 km ke arah kedalaman laut. Ya. Tuh. Nah, pertama faktor penyebab persebarannya apa sih? Kenapa mereka bisa tersebar? Itu ada tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Tekanan populasi itu apa maksudnya? Nih, semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi, sehingga menyebabkan migrasi. Ya, ini contohnya hewan singa misalkan. Tahu ya singa itu raja hutan ya? Tahu ya? Nah. Maka misalkan gini, ini pertanyaan lagi nih. Kalau ini tebak-tebakan sebenarnya. Kalau singa ini mengadakan sebuah pesta, karena dia raja hutan kan, dia rajanya di hutan. Maka kalau singa ini mengadakan pesta,
semua hewan pasti diundang. Saat diundang, pasti ada hewan yang tidak datang. Hewan apakah itu? Ada yang tahu? Hewan apa yang tidak datang kalau diundang sama singa? Kancil. Kancil, kurang tepat. Apa yo? Buaya, Pak. Dia lagi Wah. berenang. Aduh, kurang. Monyet. Kok ngomongin Bapak? Itu gimana ini? Bapak suruh sebutin hewan, bukan nyebutin Bapak, bukan. Jangan ya. Nggak boleh seperti itu. Iya, aduh, Helmi. Guru kita itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, Helmi. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak ada yang tahu nih. Bapak kasih tahu. Kalau hewan singanya mengadakan pesta dan semua hewan diundang, ternyata ada 3 hewan yang tidak datang. Yaitu gajah, jerapah, dan semut. Karena mereka masih di dalam lemari. Mereka masih di dalam lemari. Jadi mereka tidak bisa ikut ke acara pestanya si singa. Ya, itu ya. Jadi masih lanjutan pertanyaan yang tebak-tebakan yang pertama tadi ya. Ya, oke. Itu semakin banyak, kita kembali ke sini ya. Kembali ke laptop. Oke. Semakin banyak dan bertambah populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga menyebabkan migrasi. Ya, kurang lebih kayak kita juga lah. Kalau mau makan ke suatu tempat makan, ternyata di situ makanannya habis. Ya kita cari tempat lain dong. Ya enggak? Makanya berpindah kan, pindah biasa makan di sini, ternyata makanannya habis. Ya, pindahlah ke sebelah gitu. Karena di situ udah rame yang datang, orang datang ke situ semua makan di situ, ternyata habis makanannya. Kita nggak bisa ke situ lagi, cari tempat lain untuk cari makanan lagi. Itu makanya disebut tekanan populasi, bukan tekanan mental, tekanan batin lain ya. Berbeda. Geli sekali singa ini. Wah, ini makanannya singa ya. Nah, persaingan. Bukan cuman Bapak sama Revi yang bersaing mendapatkan hatimu ya, tapi hewan-hewan juga. Mereka tuh masih bersaing untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, memperebutkan bahan makanan yang dibutuhkan. Juga itu bikin mendorong terjadi migrasi ke daerah lain. Misalkan itu tadi Bapak dan Revi sedang bersaing memperebutkan hati seorang wanita yang sangat disukai dan dicintai dan love you mama itu ya. Asik. Makanya ketika merasa ini persaingan sudah tidak mungkin nih kata Revi kan. Pak Angga itu terlalu keren, terlalu ganteng, tidak mungkin saya bersaing dengan Pak Angga itu, katanya begitu kan. Maka secara tidak langsung Revi akan aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Nah gitu kata Revi kan. Maksudnya mundur alon-alon dan berpindah ke hati yang lain, ke cewek-cewek lain yang jadi targetnya ya. Makanya itu disebut kurang lebih seperti itu. Hewan juga dia ketika persaingan, maka dia kalau tidak berhasil, tidak punya kekuasaan, tidak punya yang bisa dibanggakan, sehingga dia akan pindah ke tempat yang lain dan bermigrasi dalam hal ini. Oke. Tuh, ketidakmampuan fauna dalam bersaing, dalam memperebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain ya. Sama itu tadi, ketidakmampuan Revi dalam mendapatkan hatinya, dalam memperebutkan hatinya bersama Pak Angga, jadi mendorong terjadinya dia migrasi ke hati yang lain, kan gitu ya. Oke, selanjutnya apa nih? Perubahan habitat ya. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan menjadi merasa tidak cocok untuk terus menempati daerah asal. Ya. Nih, kalau di sini jangan diibaratkan Revi terus lah ya. Ini kita lihat aslinya pohon, hutan yang sudah ditebang, sudah di sini tempat tinggal hewan. Di pohon-pohon itu, di hutan-hutan itu tempat hewan-hewan mencari makan, tempat mereka berkarya, tempat mereka bersenang-senang, tempat mereka berwisata dan semuanya. Dan tiba-tiba tempatnya rusak, maka dia akan sedih.
Kalian tidak memikirkan bagaimana. Ya, maaf, nggak apa-apa. Bapak ikut sedih sama hewan-hewan yang rumahnya hilang. Coba kalian rumahnya hilang, dirusak oleh hewan, kan sedih. Hewan juga gitu. Dasar Beli ini lagi orang-orang Pak rumahnya Pak. tidak berperi kehewanan. Ya, itu habitatnya rusak. Jelas mereka ya pindah lah, mau ngapain lagi di sini. Udah nggak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Oke, gitu ya. Tuh, hutannya rusak. Aduh, sedih sekali. Nah, Sulastri. Oh iya, itu. Enggak, Mas Bapak. Masa Enggak, setiap Bapak ngeliat gajah manggil saya. Enggak, Bapak bukan ngeliat gajah, Bapak ngeliat Sulastri. Bapak mau kasih tahu Sulastri, ini loh gajah yang dekat rumah kamu kan ada tuh. Pernah lihat yang kayak gini bukan? Gitu maksudnya mau nanya. Enggak boleh sujojon lah, sujojon. Sujon, enggak boleh. Tuh kan, marah dia. Tapi ada tulisannya 15C. Kunci jawaban tuh 15C. Nah, tadi faktornya sekarang sarananya. Apa saja? Bisa melewati air, bukan air langga tapi ya, lainnya. Air, udara, lahan atau tanah ya, boleh manusia. Nah, sarana persebaran air. Ikan itu memanfaatkan aliran air untuk bermigrasi ke wilayah perairan yang lain. Terus tumbuhan di sepanjang sungai selalu sama karena tumbuhan tersebut menjatuhkan benihnya di aliran sungai yang ada di bawahnya. Tuh lihat ya di gambar tuh. Sepanjang sungai ada pohon-pohonnya. Ularnya begini, sungainya begini kayak ular. Terus di pinggir-pinggirnya ada pohon dan sama semua gitu. Karena ya bibitnya jatuh di sungai lalu tumbuh gitu ya pokoknya. Sarana persebaran lewat udara. Tuh. Gambar apa itu? Kuda. Oh, bukan. Burung ya. Yang terbang burung ya. Kalau kuda terbang Pegasus namanya. Nih, bebek tapi. Ini merayakan Dirgahayu Indonesia ya, Ya, Pak? betul. Ini formasi 77 ya. Oh iya, Pak. Formasinya 77. Yang ini beberapa bunga memanfaatkan angin untuk melakukan penyerbukan. Penyebaran melalui lahan. Wah, ini singa tadi. Mirip kan? Gitu ya. Fauna-fauna yang hidup di darat memanfaatkan lahan. Oke. Manusia, nah secara tidak sengaja manusia itu memindahkan flora dan fauna ke tempat lain. Ada orang bawa sapi dari satu pulau ke pulau lain, bawa kuda dari Sumbawa ke tempat lain, bawa pohon-pohon. Kalau ini ada matoa misalkan di Papua sana, tapi sekarang di Sumatera ada, karena dibawa orang. Nggak mungkin pohon matuanya jalan sendiri, naik ke kapal, naik perahu, dia duduk di perahu sendiri, itu bayar tiket kan nggak mungkin ya. Pasti manusia yang bawa. Gitu. Sapi juga nggak mungkin jalan sendiri, naik bis gitu kan nggak bisa ya. Oke, hambatannya ada hambatan iklim, edafik atau tanah, kondisi geografis dan kondisi biologis. Hambatan yang pertama iklim, karena tidak semua laki-laki bersalah padamu. Oh, bukan. Kondisi iklim kayak penguin, kan dia adanya di tempat yang apa? Dingin, Pak. Betul sekali, tempat yang dingin. Jadi kalau di tempat panas kan dia kepanasan karena tidak ada AC, gitu ya. Iya, kalau ada AC juga belum tentu mau gitu ya, karena dia tidak ada sajlunya, ada ice. Nah, itu ya. Maka yang iklimnya di tropis, kalau bawa jaket, kedinginan dia, kasihan. Hewan anjing tuh kan, gambar tuh ada anjing dibawa ke sana, kedinginan dia. Kecuali mungkin kalau dibawain jaket mungkin mau lah dia. Tapi nggak tahu sih, nanti Bapak tanya dulu sama anjingnya mau nggak bawain jaket ya. Hambatan persebaran iklim, ya suhu tadi ya. Tuh, waduh. Helmina lagi tiduran enak banget tuh. Ini Helmina habis makan sapi 2 ekor kayaknya nih. Begini nih dia. Enggak loh, Pak.
Oh enggak ya. Maaf ini Bapak nyebutnya Helmina terus karena Itu di layar Bapak yang Sulastri, Pak. Suka tidur dia, Pak. oh pantaslah ini memang Bapak foto siswa-siswa Bapak ini, tapi Bapak lupa ini siapa? Oh, Sulastri nih ya? Ya, Pak. Dia nggak- Sulastri, Pak. Sulastri Katanya- siswa Bapak yang nggak pernah mandi, Pak. Katanya gajah tadi. Ini juga. Ya, bisa berubah bentuk. Sering gitu kan. Yang jumbo-jumbo ya, Pak. Oh kan? Nih, kan Bapak bilang tadi nggak bisa ada kedinginan karena dia nggak bawa jaket, ya. Kalau bawa jaket mungkin Ini masih lah pakai jaket. si Sarniati, Pak. Dia kedinginan. Karena belum mandi juga. Saniarti belum mandi kan? Nah, Belum, sama lah Pak. kita. Ya, lanjut. Apa ini? Hambatan, faktor tanah. Tuh, kaktus itu nggak bisa di air dia. Karena wetonnya dia wage, jadi nggak bisa. Kalau wetonnya pon bisa. Ketik rex pasti primbon, prim ke 3955. Kamu tidak cocok kerja di air gitu. Jangan dulu begitu tuh iklannya. Nggak tahu ya, oke, nggak apa-apa. Biar aku sendiri. Hewan-hewan pengerat yang sarangnya membuat lubang di bawah tanah hanya dapat bertahan di daerah yang memiliki tanah lemah atau lembut. Nah, iya. Kalau mereka tinggalnya di atas ini, di dalam mall, bingung dia. Mau gali beton semua bawahnya, nggak bisa. Ya. Makanya dia cocok di tanah yang lembut seperti aku, gitu kan. Ini geografis bentuk permukaan bumi, infraresi. Menyebabkan flora dan fauna tidak dapat berpindah lebih jauh tempat Pak, lain. izin sebentar, Pak. Kamar mandi, Pak. Jangan. Kamar mandinya aja bawa sini. Jangan. Daripada kamu yang ke kamar mandi, ini kamar mandi yang bawa sini. Wah, sudah pergi lagi Revi. Aduh. Sudah kebelet, Pak. Oh iya. Nah, jangan dihabisin ya, sisain. Oke, bentuk permukaan bumi yang bervariasi menyebabkan flora dan fauna tidak dapat berpindah lebih jauh ke tempat lain. Ya, sama kayak aku, tidak bisa berpindah jauh ke tempat lain karena aku kangen sama kamu. Ya, oke lanjut. Bentuk permukaan bumi bervariasi tidak dapat berpindah. Ya, ini tadi ya. Keterbatasan fisik, tidak punya sayap. Tuh, kayak Erna, tidak punya sayap kan? Padahal dia bidadari. Maksudnya bidadari emang tidak punya sayap ya? Ya, itu loh ya. Ini hewan maksudnya persebaran yang tidak punya sayap. Jadi dia tidak bisa terbang jauh-jauh. Jadi di situ-situ saja. Tidak mampu berenang, tidak dapat berjalan atau berlari dengan cepat. Dan sudah sangat cocok menempati satu habitat. Ya, ini kalau sudah cocok, sudah nyaman di satu tempat, ngapain lagi pindah-pindah? Ya enggak? Ya enggak? Iya dong. Masa enggak? Iya dong. Nah, ini nih. Monyet adalah monyet adalah salah satu gitu ya. Jangan monyet adalah salah satu binatang atau monyet adalah salah satu binatang yang takut dengan genangan air karena tidak dapat berenang, ya. Oh, burung malio itu salah satu jenis unggas yang tidak dapat terbang sehingga penyebarannya hanya terbatas di Pulau Sulawesi. Jadi di situ-situ aja. Karena dia mau terbang jauh migrasi nggak bisa. Terus kura-kura juga jalannya lambat. Titik. Ya. Nggak bisa dia mau jalan jauh, nggak bisa dia. Lambat, lama. Karena sumber makanan yang melimpah, maka fauna yang daerah persebarannya sempit. Ya udah, karena di situ banyak makanannya, mau kemana lagi? Kan mereka intinya cari makan. Kalau makanannya sudah ada, ya sudah di situ saja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih tulisannya. Oke, aduh mana? Ntar dulu. Kita balikin ke sini lagi. Nah, dari yang Bapak jelaskan dengan cara yang tidak jelas ini sebetulnya. Ya kan, gak jelas banget sih Bapak ini gitu. Gak apa-apa, terserah lah. Gak jelas banget sih Bapak ini ngapain sih gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang hal ini?
Nggak ada kan? Oke, terima kasih. Kalau gitu kita langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu Bapak punya tugas. Jadi sebelumnya kita mau bagi kelompok. Kita ada berapa orang? 9 ya? Ya, Pak. Ada 9. Coba Bapak mau kalian berhitung dari 1 sampai 3 ya. Jadi misalkan dari siapa nih paling atas ya di Bapak ya. Sulastri 1 kan, terus Revi 2, Sarmiarti 3 dan seterusnya ya. Oke, nanti Bapak panggil namanya, kalian sebut angkanya, berarti Bapak bilang Sulastri, berarti Bapak Sulastri 1 gitu ya. Dan seterusnya, paham ya? Ya, Paham, Sulastri. Pak. 1. Oke, Sulastri. Revi, 2. Sarmiarti, Tiga, Pak. oke. Dame, 1, Pak. Helmita, 2, Pak. bentar, Helmita siapa tadi? Mana tadi? 6 belum, Pak. Erna, 3, Pak. Elvina, Berapa, Pak? Pak Ena 3. 1. tuh. Siapa lagi yang belum? Yosi, 2, Pak. satu lagi Ramayanti ya? 3, Ramayanti? Pak. Ya, oke. Jadi yang menyebutkan angka 1 itu berarti kelompok 1, yang menyebut angka 2 itu kelompok 2, yang menyebut 3 itu kelompok 3. Paham? Saya berapa, Pak? Paham, Pak. Saya berapa, Pak? Dek Helmina maunya berapa? Helmina mau sama Repi dia, Pak. Saya Sama- 1 aja, Pak, di hati Bapak. Kamu nomor 2 dong di hati Bapak. Helmina Nomor satu- saingan sama Erna. Nomor 1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, oke. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Kelompok 1 kumpul. Ya, sudah belum? Sudah belum? Tua gopat penyimpanan lu. Sudah, Bagaimana Pak. lu? Sudah belum? Sudah. Oke. Kalau gitu, ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Oke? Bapak bagikan LKPD-nya. Bagi online. Ini. Ya. Ini kelompok 1 nih. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Mantap. Nah, seperti yang kalian lihat di situ, tugasnya adalah kalian analisis apa masalahnya. Ya, masalah yang akan kita pecahkan adalah seperti di awal tadi, faktor apa yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia ini tidak merata, atau faktor-faktor penyebab sebaran flora dan fauna di dunia. Itu ya, itu masalahnya. Jadi kalian harus uraikan tuh faktornya apa saja, kenapa bisa tersebar, terus hambatannya apa saja, sarananya apa saja. Nah, kalian tulis di situ, kalian jelaskan di situ, kalian analisis ya. Silakan cari referensi tambahan boleh, dari buku yang ada di meja boleh, dari internet boleh, dari sana boleh, dari sini boleh, dari mana-mana boleh ya. Tapi jangan ribut. Boleh ribut tapi nggak boleh ada suara ya. Oke? Boleh ribut tapi nggak boleh ada suara. Jadi kalau ribut gitu aja boleh. Ya. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan waktunya sampai kalian selesai ya. Oke, silakan dimulai. Oke. Sudah ada yang selesai? Oh, sudah. Oke. Sudah, kalau Pak. gitu silakan dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa kelompok 1? Sulastri ya? Ya, Pak. Saya. Oke, silakan Sulastri. Siapa tadi? Dame. Siapa satu lagi tadi? Ya, Sulastri yang maju boleh. Nanti Helmina. teman-teman boleh komentar ya. Nanti aku suno ya, gitu boleh. Sebenarnya suaranya udah bagus, tekniknya udah bagus gitu boleh. Salah, itu Indonesian Idol. Maaf. Kemarin jadi juri Indonesian Idol memang jadi masih ke bawah sampai sekarang. Sulastri
Mancing mau ketawa-ketawa. Iya, Sulastri. Pak. Nah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD yang sudah dibagikan kepada kita. Itu yang pertanyaan pertama berdasarkan tayangan. Di share aja nggak apa-apa, Sulastri. Oh, desain. Tampilkan dong. Iya. Bentar, Pak. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Karena kalau lama-lama nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Nggak apa-apa lah, Pak. Kok nggak apa-apa sih? Aduh. Saya gambar makin banyak. Jadi di sini Bapak bilang membagi skala ya, bukan skalanya. Kalau skalanya Revi itu ada suaranya. dibilang membagi. Waduh, vlog gitu ya. Pasti Revi, suara Revi ngevlog. Channelnya apa? Channelnya apa? Jangan lupa di subrek. Buat video tuh. Nanti boleh. Revi, Pak. Ya, itu pasti video dia di YouTube kan, di YouTube. Ya, nanti jangan lupa teman-temannya di subrek. Channelnya nanti muncul. Ya bisa banyak bicara tuh hari ini Pak, karena lagi bising Kenapa lagi sariwawan? untuk persiapan pawai Pak. Ya, tidak apa-apa. Udah, Pak. Oke, silakan Sulastri. Waktu yang tepat dipersilakan. Ya, teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini LKPD yang tadi dikasih sama Pak Erlangga. Jadi yang nomor 1 pertanyaannya berdasarkan tayangan. Jadi analisis faktor sebaran fauna. Ini di dunia ya Pak ya. Ya, betul. Yang pertama itu tadi tekanan populasi. Jadi semakin banyak populasi atau semakin banyak jumlah hewan itu ya, fauna, maka semakin sulit mendapatkan tempat, kemudian makin sulit mendapatkan makanan sehingga berpindah. Jadi kalau satu wilayah faunanya udah banyak, maka mereka akan terjadi kebutuhan makanan, tempatnya sempit sehingga mereka akan berpindah mencari tempat lain yang lebih nyaman dan ada makanan. Kemudian yang kedua persaingan. Ini persaingan dalam mencari makan, berkembang biak dan merebutkan daerah kekuasaan yang menjadi faktor. Jadi kalau ada fauna yang kalah persaingan itu atau merasa tidak mampu, dia akan berpindah ke daerah lain yang bisa dijadikan sebagai tempat daerah kekuasaan atau banyak makan. Kemudian yang ketiga perubahan habitat, karena habitatnya berubah sehingga tidak nyaman dan terganggu membuat harus meninggalkan habitat aslinya dan berpindah. Ini contoh fauna yang tinggal di hutan, kalau hutannya terjadi kerusakan, alih fungsi lahan, maka merasa tidak nyaman, merasa terganggu, ya dia faunanya akan berpindah. Bisa pindah ke hutan lain, bisa juga pindah ke pemukiman penduduk. Kemudian analisis sarana yang digunakan dalam persebaran flora dan fauna di dunia itu ada air, tadi seperti ikan, kemudian udara. Udara ini mungkin aneka burung ya yang punya sayap, dan kalau flora itu biasanya biji-bijian ya yang diterbangkan oleh angin misalnya. Kemudian ada lahan dan manusia. Nah, manusia ini yang membawa flora dan fauna dari habitat aslinya ke daerah lain. Kemudian hambatan dalam persebaran fauna di dunia terdiri dari beberapa faktor. Karena setiap faktornya yang pertama iklim, kemudian edapik, jadi iklim ini kalau tidak sesuai dengan iklimnya, maka fauna dia tidak bisa hidup di daerah yang iklimnya berbeda dengan aslinya. Edapik itu tanah, tadi seperti dicontohkan hewan yang ke daerah lain, jadi ya di situ-situ aja. Udah, Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali, mantap sekali, luar biasa, mantap, 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 mantap. Oke, ada yang mau dikomentari, teman-teman? Enggak, Pak. Enggak aja, ada dong, dikit lah. Bu, Pak, harusnya itu ada faktor yang ini, Pak, gitu. Enggak ada, Kak? Ayo dong. Lengkap itu, Pak. Iya sih. Bapak udah jelas, Pak. Jelasinya mantap. Luar biasa, berarti Sulastri ini. Sulastri cocok jadi guru geografi. Mantap itu. Ya. Oke, terima kasih Sulastri, bagus sekali dan
Mantap sekali, luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Jadi karena Sulastri sudah maju tadi, silakan Erna kasih kesimpulannya apa yang kamu dapat hari ini selain pesona dari Bapak hari ini ya. Selain dari itu ya, kalau itu semua tahu, semuanya dapat pesona itu Bapak pagi hari ini luar biasa. Tapi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini deh. Ya, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan faktor persebaran flora dan fauna. Di mana faktor persebaran flora fauna itu yang pertama disebabkan karena adanya tekanan populasi. Kemudian karena adanya persaingan. Persaingan gitu. Berubahnya habitat. Berubahnya habitat, oke. Kemudian kalau dilihat dari analisis persebaran flora dan faunanya itu yang pertama dari sarana persebarannya. Yaitu sarana persebarannya itu bisa lewat air, udara, manusia, angin, kemudian lahan. Seperti itu, Pak. Kemudian hambatan... Stop sampai situ aja. Jangan banyak-banyak. Yang lain perlu. Jangan kamu doang. Walaupun Bapak pengennya lihat kamu terus, tapi yang lain kasihan nanti kan. Coba Ramayanti terusin. Sampai mana tadi? Merhatiin nggak coba? Jadi kan Pak. Oh ya. Apa ya? Oh kan? Pasti tidak merhatiin. Saya nggak merhatiin, Pak. Pasti terpesona dengan Bapak kan? Iya, Pak. Pasti terpesona dengan Bapak ganteng kali hari ini. Karena aku lucu, imut, menggemaskan, gitu kan? Ya, tadi bagus sekali dari Erna ya. Lagi, Sudah Pak. Nah, ini yang lain dulu. Tadi kamu apa tadi? Faktornya sama sarananya ya kan? Ya. Yang satu lagi apa? Coba Helmina nih yang dari tadi ngomong aja. Mau tahu Bapak, apakah itu berbanding lurus dengan apa yang dipelajari? Apa alasan lagi? Aduh, Pak. Alasan lagi ya? Saya sakit perut loh, Pak. Jadi yang terakhir saya nggak nyimak loh, Pak. Saya aja, Pak. Cepat. Cianda, aduh, attitude. Aduh, minum attitude. Udah minum obat, Bu. Ini saya permisi ke UKS ya, Pak. Boleh. Sebentar lagi kita selesai. Habis itu boleh nanti Saniarti anterin Helmina ke kantin. Nggak boleh. Pak. Kesimpulan yang terakhir, Yosi. Bisa pasti kesimpulan yang terakhir tadi. Tadi sudah faktor persebarannya, terus apa tadi namanya? Erna aja Pak, Erna kan tahu tuh Pak. Erna aja Pak sampai habis. Iya Pak, saya aja Pak. Iya. Biar dapat 100. Pengen banget. Ini pengen banget ya. Yosi, sekarang yang apa tadi? Terakhirnya adalah faktor apa namanya tadi? Penghambat. Saya sih lihat gambar Bapak yang berlari-lari itu loh Pak. Yosi, ayo dong. Ayo please jawab. Nanti Bapak nangis nih. Yosi cepet jawab. Ayo Yosi. Malah ketawa Bapak nangis. Yosi nggak tahu itu Pak. Ya udah deh, nggak apa-apa. Erna deh. Yosi ini malah tertawa di atas penderitaan orang. Ya Pak, yang terakhir ya Pak. Ya, yang menghambat persebaran yaitu iklim. Kemudian edafik. Mantap. Kemudian geografis. Mantap. Udah Pak? Udah. Kirain ada lagi mau bilang mantap gitu. Ernanya mantap jawabannya. Erna tinggal biologisnya, kenapa ditinggal-tinggal? Nggak boleh. Biologis satu lagi. Udah. Oh, udah. Iya kan? Tadi saya bilang ya udah lagi biologi. Iya betul. Iya sabar Erna, sabar ya, sabar. Sering nggak boleh begitu. Revi juga ini. Oke. Ya, itu tadi kesimpulan pertemuan kita hari ini. Terus luar biasa hari ini, semuanya keren-keren, mantap. Mantap, Helmina mantap, Erna, Ramayanti, Yosi, Helmina, Saniarti, semuanya mantap semuanya. 10.000 biasa Pak. Oke, kirim aja nomor rekeningnya. Oke, karena
kita sudah selesai. Tadi sudah luar biasa, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Semuanya luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua hari ini. Tapi tetap tidak keren, lebih keren dari Bapak. Tetap Bapak yang paling keren di sini. Jadi terima kasih karena waktu kita sepertinya sudah habis. Tadi kita mulai dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Hani Bani Switi Erna Kurniati, silakan dipimpin doanya. Karena tadi sudah memberi kesimpulan dengan sangat baik, sehingga kasih kehormatan untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Erna. Baik teman-teman, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya ini, semoga apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Kalau gitu Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak, masuk lagi, Pak. Masuk lagi. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Erlangga. Gayanya ini ya, kocak. Ini cocoknya di SD atau di TK ya. Dan gaya ini bapak-bapak seperti ibu-ibu juga suka, Pak. Seperti motivator sebenarnya cocoknya ya. Jadi memang stylenya seperti itu, selalu seperti apa? Seperti ini atau ini? Betul Pak, saya di kelas begitu Pak. Ya. Kalau seperti ini apa?